Firman Tuhan terambil dari Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Sahabat inspirasi, sebuah biji diletakkan di atas meja. Sampai kapanpun, biji itu tetaplah sebuah biji. Tetapi lain ceritanya apabila biji itu dipindahkan ke atas tanah. Tidak berapa lama kemudian biji itu berakar, lalu dia akan bertunas. Dipupuk dan disiram, tunas muda itu pun lalu menjadi pohon yang semakin hari semakin bertambah besar. Dan akhirnya dia juga bertumbuh menjadi tinggi. Sampai akhirnya pohon itu mengeluarkan buah yang di dalamnya terkandung banyak biji. Sahabat inspirasi, dari sebuah biji sekarang dihasilkan ribuan biji. Faktanya, untuk dapat menghasilkan ribuan biji, mau tidak mau sebuah biji harus diletakkan di atas tanah. Diletakkan di atas tanah adalah gambaran dari kematian. Begitu berada di atas tanah, biji tidak dapat mempertahankan bentuk aslinya lagi. Boleh disimpulkan bahwa buah dihasilkan dari kematian. Kehidupan kita pun sama, saudara. Supaya kehidupan kita dapat berbuah, kita pun harus mati. Namun kematian yang dimaksud bukan kematian secara jasmani, melainkan kematian dari keinginan daging, seperti hawa nafsu, seperti kesombongan, seperti keegoisan, dan juga ketamakan. Dengan setiap hari mematikan keinginan daging, maka kita hidup untuk sesuatu yang jauh lebih besar dan mulia. Kita berakar di dalam Kristus, kemudian setiap hari kita bertumbuh akan pengenalan yang semakin dalam kepadanya, yaitu kepada Tuhan. Sampai akhirnya kehidupan kita berbuahlah bagi kemuliaan Tuhan. Sahabat inspirasi yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah mematikan keinginan daging. Ibaratnya kita hendak mentransformasikan manusia dunia yang syarat akan dosa menjadi manusia Allah yang senantiasa ingin melakukan kehendaknya. Pastinya akan ada rasa sakit dan keinginan untuk menyerah. Tetapi ingatlah bahwa tidak mudah bukan berarti tidak bisa. Ingat saudara, tidak mudah itu bukan berarti tidak bisa. Nah, apabila kita melibatkan Yesus, segala sesuatu mungkin, termasuk kerinduan hati kita untuk mati dari dosa, untuk hidup bagi Tuhan. Ketika hawa nafsu menguasai, lawan dengan pengendalian diri. Ketika iri hati dan amarah timbul di dalam hati, lawanlah dengan kasih. Dengan mengandalkan Yesus setiap hari, kita dimampukan untuk mati bagi dosa, untuk kemudian hidup memberi buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi saudara, ketika kita bersedia mati bagi dosa, maka kita akan hidup bagi Allah. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami minta hikmat, dan biarlah Tuhan kuasa Roh Kudus-Mu dicurahkan dalam hidup kami, sehingga senantiasa dari hari ke hari kehidupan kami semakin memuliakan nama Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk senantiasa kami meninggalkan cara hidup kami yang lama, meninggalkan dosa-dosa kami, dan kami bersedia untuk kami hidup di dalam jalannya Allah. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat melakukan firman-Mu, sehingga kehidupan kami dapat berbuah, menjadi berkat untuk orang-orang yang ada di sekeliling kami, dan nama Tuhan semakin ditinggikan melalui kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kami terima firman-Mu, dan kami siap untuk kami berbuah dan menjadi berkat.
Dalam nama Yesus. Amin.